ketinggalan agak banyak nih ya. Kita juga belum UTS. UAS kita Saya belum absen, Pak. itu panggil teman kamu tadi yang absen. Bukan saya yang absen. Ya, oke, Pak. Oke, Devan. Kita bikin suatu perjanjian aja lah. Mau tetap UTS atau kita ganti dengan paper, atau tetap UTS nanti nggak ada UAS tapi tetap ke paper. Nah, silahkan dipilih. Salah satu yang di paper yang mana? UTS-nya atau UAS-nya? Gimana? Mau paper jadi nilai UTS, tetap ada UAS, atau paper jadi UAS, tapi ada UTS. Kalau saya UTS-nya, Pak. UAS-nya. UAS-nya? Dua-duanya nggak bisa, Pak. Salah satu lah. Karena harus ada penilaiannya, harus ada yang tertulisnya lah. Seperti itu. Ya paling kayak tadi, soalnya gampang kan, cuma 10 soal. UAS aja kayaknya, Pak. UAS-nya diganti paper. Iya, Pak. Oke. Setuju nih? Iya, Pak. 30 orang, 29 orang. Setuju, Pak. Iya, Pak. Tapi paper katanya presentasikan. Ya. Berkelompok atau sendiri, Pak? Kelompok aja lah. Sendiri juga Bang sanggup kalian. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada berapa sih, Pak? 30-an. 30-an ya. Dibagi 8 kelompok kali ya. Cukup lah. Satu kelompok 4 orang. Cukup. Ya, tapi nanti saya coba lihat dulu jadwal kalian. Nanti saya coba bagikan bagian kelompoknya. Kalau bisa sih hari ini kita bagi kelompok aja nggak apa-apa. Cuma nanti judulnya saya susulkan lah seperti itu. Siapa namanya? PJ-nya tolong digabungin tuh daftar namanya, terus kamu tulis di chat. Yang tadi di dalam absen tadi kamu gabungin kelompok 1 sesi 1 dan sesi 2 digabungkan jadi satu list gitu daftarnya. Nanti terus di chat aja, di copy paste ke chat. Nanti saya bagikan ke bagian kelompok. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kemarin terakhir itu sampai ke gelombang elektromagnetik ya. Elektromagnetik. Jadi kelanjutan dari gelombang elektromagnetik itu adalah si Maxwell. Ada pernah dengar nggak si Maxwell itu? Siapa itu si Maxwell? Ada yang tahu nggak? Ini seharusnya sih waktu SMA kali ya, SMA fisika itu udah pernah mempelajari si Maxwell ini. Jadi kenapa dia itu yang menjembatani ya antara gejala magnet dan gejala listrikan. Karena yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa gejala magnetik dan kelistrikan itu awalnya memang tidak dianggap ada kaitannya. Apalagi orang-orang zaman dulu menganggap listrik ya listrik aja gitu. Orang zaman dulu kan dia hanya tahu listrik itu ya dari petir, dari listrik statis, dari listrik yang dihasilkan oleh alam. Padahal listrik tersebut ketika dibangkitkan oleh manusia ternyata dia menggunakan menggunakan prinsip kerja magnetik juga. Jadi kita kebolak-balik antara kawat berarus itu juga memiliki medan magnet yang bergerak memotong kawat juga ternyata menghasilkan arus listrik dan sebagainya. Jadi kedua-duanya tersebut memang ada keterkaitannya. Yang menjembatani si keterkaitan tersebut adalah si yang namanya Maxwell. Jadi ada persamaannya ada 4, tapi dia merupakan penyempurna sebetulnya dari persamaan-persamaan yang sudah ada. Persamaan Ampere, persamaan Henry, Faraday, Biot-Savart, dan Lenz semuanya. Jadi dia membuat suatu persamaan yang dianggap mematahkan
anggapan bahwa magnet dan listrik itu tidak ada keterkaitannya. Kalau ada yang melihat orangnya seperti ini, atau ada yang mirip dengan kalian, reinkarnasi mungkin ke kalian kan. Tapi dia sudah mempunyai publikasi di usia 14 tahun. Kan 14 tahun udah bisa bikin apa dulu? Kalau saya 14 tahun dia masih main-main. Ya, dia lebih hebat lagi. Ya. Lahir tahun 1831. Jadi hukumnya dia itu ada 4 yang telah dibuat persamaannya dia. Yang pertama adalah muatan listrik akan menghasilkan medan listrik. Itu adalah pengembangan dari hukum Gauss dalam bagian medan listrik. Lalu kemudian medan magnet tidak memiliki sumber monopol seperti halnya muatan pada listrik. Itu juga dari hukum Gauss mengenai medan magnet. Yang kita tahu kan medan magnet dengan medan listrik perbedaannya adalah si medan magnet kalau kita potong tetap aja jadi magnet. Punya utara dan selatan, makanya dia nggak punya monopol. Tapi kalau medan listrik ketika kita cut sumbernya, maka dia menjadi satu bagian yang bisa terpisahkan. Hukum yang ketiga itu adalah perubahan medan magnet yang menghasilkan listrik, yaitu hukum Faraday. Yang keempat adalah perubahan medan listrik dan arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, itu adalah modifikasi dari hukum Ampere. Hukum Ampere itu kan V per R, ya, tegangan dibagi dengan hambatannya. Sedangkan kita merubah medan listrik dan arus listrik, itu akan menghasilkan perubahan medan listrik. Persamaan Maxwell ditampilkan dalam 2 bentuk yang berbeda. Ada namanya bentuk integral, ada lagi bentuk diferensial. Jadi tergantung daripada kita penggunaannya di mana, nanti kita bisa menggunakan bentuk awal atau bentuk diferensialnya. Diferensial dan integralnya tergantung daripada posisi apa yang akan dipergunakan dalam perhitungan perhitungan hukum Maxwell tadi. Jadi keempat hubungan persamaan Maxwell tadi berhubungan dengan operator kalkulus seperti integral dan operator dengan simbol del atau nabla, segitiga kebalik itu delta kebalik ya untuk bentuk diferensialnya. Jadi kalau kalian nanti punya namanya peta namanya itu kalau orang bilang itu pohon ilmu ya. Kenapa disebut pohon ilmu? Jadi akarnya itu dari kelistrikan dan magnetisme. Dia punya banyak cabang. Cabang pertama akan menjadi ada muatan, elemen, rangkaian, medan magnet, dan gelombang elektromagnetik. Muatan listrik itu ada turunannya, cabangnya lagi hukum Coulomb, medan listrik, dan hukum Gauss. Elemen listrik itu ini, ada resistor, kapasitor, inductor, dan ada rangkaiannya juga ada paralel, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian RC, rangkaian RL. Ini kan kalian pelajari rangkaian listrik kan, sekarang kan sudah ngambil. Ini juga harus dipelajarin di bahan-bahan listrik, kalau saya nggak salah ingat. Ini kita pelajari di sini, medan magnet dan gelombang elektromagnetik. Nah, sebetulnya kesemuanya itu masih merupakan suatu akarnya sama tadi si kelistrikan dan magnetisme. Seluruh hukum-hukum yang ada dalam elektro, basicnya cuma hukum kelistrikan dan magnetisme. Dan itu nanti turunan jadi banyak tadi. Nah, ini harus kalian coba pahamin, dan ada keterkaitannya nanti. Misalkan hukum Gauss ternyata hubungan dengan kapasitor juga ada. Lalu dia berhubungan juga dengan si persamaan Maxwell dan teori gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita mau mempelajari suatu elektro, mohon kalian juga mempelajari keterkaitannya dengan bidang yang lain. Karena kadang-kadang satu mata kuliah itu dia lurus saja, nggak dianggap bahwa kalian sudah mengetahui basicnya dari mata kuliah yang lain. Seperti itu. Jadi tolong perhatikan, jangan sampai kalian bingung, ini kok tiba-tiba bahas yang ini. Karena sudah dibahas sebelumnya di mata kuliah yang lain. Nah, persamaan Maxwell yang kita pelajari ini, itu tadi saya bilang ada 4 ya hukumnya dia. Tapi secara garis besar, dia hanya membahas mengenai 2 jenis medan, yaitu medan listrik sama medan magnetik. Kalau kita lihat dalam rumusnya ya atau simbolnya ya, medan listrik itu simbolnya tetap E, medan magnetik itu simbolnya adalah V besar. Jadi kalau ada suatu muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V,
dan berada dalam medan listrik dan medan magnet, maka kalau hukum Coulombnya, muatan Q ini tadi akan mengalami gaya sebesar F sama dengan Q dikali dengan E. Karena dia bergerak dalam pengaruhnya medan si listrik tadi. Sedangkan medan magnetnya, dia akan menghasilkan gaya Lorentz sebesar F sama dengan QV kali V. Ini sudah kita pelajari juga di sebelumnya. Lalu total muatannya, maka total muatan tersebut adalah gabungan dari ini sama ini ditambahkan. Total muatannya F itu kemudian dengan Q E plus QV kali V. Ini adalah modal muatan si hukum Coulomb. Ini adalah gaya Lorentz-nya atau magnetiknya. Jadi kalau suatu muatan tadi dia mempunyai muatan listriknya juga punya, dia mempunyai gaya magnetiknya juga punya. Nah, persamaan tadi ada 4 kan, ya bilang tadi. Ada persamaan hukum Gauss pada medan listrik, pada medan magnetik, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Kalau pada medan listrik, maka muatan listrik Q tadi menghasilkan medan listriknya E. Nah, flux medan listrik yang melewati setiap permukaan itu sebanding dengan muatan total yang tergantung dalam permukaan tersebut, muatannya. Lalu kalau dalam medan magnetik, F, B kali dA itu ya, maka flux total magnetik yang melewati setiap permukaan tertutup adalah 0. Dengan asumsi bahwa sampai dengan saat ini tidak ada magnet yang monopol. Jadi magnet tersebut pasti mempunyai kutub utara dan selatan. Soalnya nanti ditemukan magnet yang cuma punya kutub utara doang. Ya, itu rumus ini akan batal dengan sendirinya. Tapi kalau sampai saat ini magnet itu mempunyai 2 buah kutub monopol, maka persamaan hukum Gauss pada magnetik itu adalah sama dengan 0. Lalu yang ketiga di hukum Faraday, kalau kita mengubah suatu flux, jadi tidak ada sumber aliran magnetik dan tidak ada garis flux magnetik yang selalu menutup sendiri. Artinya magnet tersebut itu kalau ada sumber dia mempunyai kemagnetisannya ya. Itu biasanya dia selalu terus memancarkan si medan magnetnya tadi terus-terusan. Beda dengan medan listrik. Medan listrik itu dia memancarkan kalau ada energi yang melewati dia. Tapi kalau magnet, ya maksudnya memang dia selalu memancarkan. Makanya dia bisa menarik benda-benda atau logam ya ke dalam badannya dia, karena dia selalu menutup sendiri. Jadi kalau kita mengubah flux magnetik itu tadi, maka flux tadi dia akan menginduksi ke sekelilingnya tadi, ke kawat misalnya. Kita letakkan kawat di medan magnet, maka medan magnet tadi dia akan memotong ke kawat tadi sehingga dia akan terbentuk tegangan. Nah, tegangan yang terakumulasi tadi itu akan sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang dilingkupinya. Jadi kalau medan magnetnya semakin kuat medan magnet tersebut, maka dia akan menginduksi si kawat tadi semakin kuat juga. Maka listrik yang dibangkitkan juga akan semakin besar. Kalau kita membuat suatu pembangkit pakai dinamo atau generator, semakin kuat magnet yang kita miliki, maka pembangkitannya juga semakin besar energi yang akan terbangkitkan dengan bentuk dimensi yang sama. Kalau magnetnya lebih lemah, maka pembangkitannya juga akan lebih lemah. Yang terakhir hukum Ampere-nya, kalau ada arus listrik atau flux listrik yang berubah melalui suatu permukaan, dia akan menghasilkan medan magnet yang bersirkulasi di sekitar jalur tersebut. Jadi kalau misalkan ada aliran arus, kemudian ada potong kawat yang dia memotong arusnya tadi, maka dia bisa menghasilkan medan magnet yang menginduksi ke kawatnya tadi. Kebalikannya dengan hukumnya tadi. Kalau magnet dipotong dengan kawat,
medan magnetik itu potong dengan kawat, dia akan menghasilkan listrik, maka ini kebalikannya, ketika suatu medan listrik dipotong oleh kawat, bisa timbul medan magnet di sekitarnya. Jadinya arus listriknya tadi yang yang mengalir, dan perubahan medan magnetiknya ini itu akan sebanding dengan medan magnet yang beredar di sekitar wilayah yang dilewati oleh si kawat tadi. Jadi ketika kawat tadi dialiri oleh arus listrik, maka besarnya medan magnet tadi itu akan dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir di dalam kawat tadi. Maka kalau di tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, itu letakkan sangat tinggi, jauh daripada jangkauan manusia. Karena ditakutkan medan magnetiknya tadi sungguh besar dan itu bisa membahayakan keselamatan manusia. Karena kan semakin besar arusnya yang mengalir dalam kawat tadi, medan magnetik juga akan semakin besar. Itu kira-kira ringkasannya lah dari hukum Maxwell tadi. Sampai sini pertanyaan dulu, Pak? Belum kita masuk ke lanjutannya. Oke, nah kalau ini cuma sekedar ini aja nih. Jadi kalau permukaan Gauss, enggak? Permukaan Gauss itu berarti permukaan muatan ya, permukaan muatan yang dianggap suatu imajinernya, ada suatu permukaan yang melindungi ya, menyelubungi muatan di dalam ini tadi ini. Misalkan ada suatu muatan listrik, maka si Gauss tadi bilang di sini ada suatu permukaan imajiner yang akan menyelubungi tadi. Nah, lalu ada flux listrik yang dapat menembus permukaan Gauss tadi. Jadi untuk mengetahui seberapa besar muatan ini tadi, maka seberapa besar pula muatan ini yang bisa menembusnya. Kalau dia semakin besar, dia bisa menembus, maka muatan ini berarti melebihi daripada selubung si Gauss ini tadi. Dengan menjumlahkan seluruh flux yang keluar dari permukaan Gauss, maka kita bisa mengetahui berapa si Q-nya itu, muatannya listrik tadi yang menembus pada permukaan Gauss. Dan ini yang disebut dengan medan listrik yang menembus pada permukaan selubung si Gauss. Nah, perumus yang pertama untuk integral EdA Qin per EO-nya ini ada integrasi atau menjumlahkan flux medan listrik yang menembus pada permukaan A dan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi ini misalkan ini permukaan Gauss tadi, ya. Lalu total muatan yang dilakukan permukaan Gauss berarti kan seluruhnya ini ya. Lalu ini yang menembusnya berapa? Ini yang menembusnya berapa? Jadi kalau kita jabarkan lagi, ada lagi namanya medan magnet yang menembus masuk permukaan Gauss, ada yang menembus keluar pada permukaan Gauss. Jadi ketika di sini ada satu permukaan, di sini ada medan magnet di dalamnya, muatan listrik di dalamnya, muatan di dalamnya ini, dia bisa ada medan magnet yang bisa menembus, lalu ada medan magnet yang keluar, artinya dia melewati muatan tadi. Ketika terjadi singgungan tadi antara si medan magnet B yang memotong permukaan A tadi, maka di sini akan muncul integrasi atau jumlah flux medan magnet yang menembus keluar, masuk ke A, lalu dia keluar lagi. Dan jumlahnya itu tadi, itu sama dengan 0. Karena tadi yang hukum yang si Gauss tadi, kalau magnet tadi memang itu monopol, bukan monopol ya, karena dipol ya, pasti dipol ada utara dan selatannya. Berarti medan magnet yang keluar dan yang masuk itu biasanya adalah sama, jumlahnya sama dengan 0. Itu hukum Maxwell yang mengenai si medan magnet. Jadi total
flux medan magnet yang menembus atau masuk ke permukaan itu nanti sama dengan yang keluar atau sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan Maxwell yang hukum Faraday. Hukum Faraday itu tentang perubahan flux magnetik terhadap waktu, yang di sini akan menimbulkan arus listrik akibat dari beda potensial. Atau secara sederhana, dituliskan ungkapan matematis sebagai berikut, itu di theta per dt ya. Flux magnet berbasiskan dengan waktu. Jadi kalau semakin banyak perubahan fluksnya terhadap waktunya atau semakin lama, maka arus listriknya akan timbul, akan semakin besar, semakin banyak. Jadi kalau kalian cuma memotong satu kawat, kalian lewatin di atas magnet, ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kamu potong kawat tadi berulang-ulang dengan waktu yang tertentu, maka di situ akan timbul arus listrik yang besar, semakin besar akibat dari beda potensial tadi. Maka kalau kita lihat, kalau kamu pernah bongkar dinamo atau motor ya, di sini ada kumparan, ya ada kumparan. Di sini ada magnet, anggap aja di utara dan selatannya. Ketika dia dipotong, dia berputar. Dia memotong berputar dengan kecepatan yang makin lama makin cepat atau makin konstan. Kenapa? Karena kalau dia cuma diputar sekali, dia muncul, tapi tidak banyak. Kalau cuma diputar gitu doang kan nggak muncul apa-apa. Tetapi kalau dia berputar, memotong terus-menerus dan berulang-ulang, maka dia akan timbul arus listriknya. Karena beda potensial ini akan berubah-ubah tergantung daripada magnet yang memotong dari si kawat tadi. Dia berubah-ubah dan berulang-ulang. Maka kalau kita sederhanakan tadi ya, ini ada kawatnya tadi. Kalau ada kawat, lalu di sini ada medan magnet. Kalau ini magnetnya yang bergerak, sama aja sebetulnya antara kawat yang bergerak atau magnet yang bergerak. Yang penting si kawat tadi dia memotong garis gaya dari si medan magnet, dan itu berulang-ulang. Dan makin lama dengan pemotongan tadi yang berulang-ulang tadi, berdasarkan dari waktu tadi, dia akan timbul beda potensial, dan itu yang menyebabkan adanya arus listrik. Nah, hukum Biot-Savart yang menyatakan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Kalau kita hitung medan magnet B sejauh R dari kawat yang dari arus sebesar I, maka secara matematis hal ini akan dituliskan menjadi μ0/4T dikalikan dengan I integral dari dLXR per R kuadrat. Artinya, dia ada jaraknya, ini, semakin besar jaraknya, maka semakin kecil medan magnet yang menimbulkannya. Karena kan semakin jauh ya R tadi. Kalau R semakin kecil, berarti pembagian semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar. Nah, ini akan menghasilkan medan magnet jika dia tergantung daripada arus I-nya dan jaraknya. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu kawat ini ya, misalkan ini suatu kawat yang dia memiliki arus I, maka medan magnetnya atau dB-nya itu akan tergantung kepada si jaraknya R tadi. Semakin besar jaraknya ini, maka dia akan semakin kecil medan magnetnya. Tetapi semakin dia mendekati ke sini, maka medan magnetnya akan semakin besar. Apalagi kalau I-nya yang diperbesar. Kalau I-nya yang diperbesar, maka medan ini akan juga lebih besar lagi jangkauannya. Ini yang disebut dengan medan magnet yang dipengaruhi oleh arus yang mengalir di kawat tersebut. Nah, kalau menurut si hukum Ampere, dia ada suatu tambahan. Ada ruas kanan di sini tadi ini. Karena ketika dia menembus, ada suatu lompatan ini, ada namanya arus yang berpindah atau namanya displacement current
itu adalah suku tambahan sebagai arus perpindahan. Jadi itu arus konduksi, arus tambahan selain arus konduksi atau konvensional yang dapat mengalir di dalam suatu kawat. Karena medan magnet tadi, dia kan bisa berubah tergantung banyak penyebab tadi. Ada yang dari T-nya, waktunya, ada yang dari jaraknya, distance, ada juga dari besarnya arus yang mengalir. Jadi bisa aja di dalam suatu medan magnet tadi, dia bisa juga berubah tergantung daripada besarnya kawat, putarannya, besarnya arus yang mengalir, dan segala macam. Sehingga oleh si Maxwell ditambahkan suatu lagi namanya ID, atau arus perpindahan, displacement current, di mana dia seolah-olah arus tersebut yang akan mengikuti arus yang utamanya atau arus perpindahan, dan dia bisa memperbesar medan magnet yang ada timbul di sekitar. Gitu. Jadi karena listrik itu kan kayak gelombang, gitu. Gelombang. Jadi bisa aja gelombang tersebut semakin pendek atau semakin jauh, semakin jauh. Nanti kalian bisa mempelajari di mata kuliah motor kalau saya nggak ingat. Jadi ada namanya arus yang akan ngikutin, namanya arus harmonik juga bisa. Jadi dia bisa muncul arus-arus tambahan berdasarkan daripada medan magnet yang ada di dalam kawat tersebut. Nah, Maxwell tadi dia memprediksi bahwa gelombang itu merupakan basic dari segala dasarnya dari listrik, itu semuanya berasal dari gelombang. Makanya kalau dia bilang oleh si Maxwell, elektromagnetis itu dasar dari listrik, dan dia menghasilkan gelombangnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang itu banyak ada di sekitar kita, dari radio, TV, antena, dan segala macamnya. Tetapi dia juga menyatakan bahwa cahaya itu termasuk dalam gelombang. Dan itu tadinya dibantah oleh banyak orang, dan sekarang ternyata terbukti bahwa cahaya itu juga merupakan suatu gelombang dengan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang gelombang sudah ada. Gelombang elektromagnetik ini, kalau kata si Maxwell, dia punya kecepatan gelombang, yaitu 1/akar dari mu O dikali O. Jadi kalau misalkan dalam suatu gelombang, bisa aja namanya gangguan atau isolasi yang terjadi pada medan elektrik atau medan magnetik. Dan tadi ini gelombang utama misalnya nih, gelombang utamanya seperti ini. Nah, ini harusnya kan gelombang E. Ini gelombang E-nya, gelombang utama. Lalu dia punya gelombang B-nya, kan gelombang magnetiknya. Yang tadi gelombang listriknya, ini gelombang magnetiknya. Di antara gelombang-gelombang ini bisa aja timbul interferensi, sehingga yang tadinya gelombangnya kita harapkan bisa mulus begini, gangguan tersebut bisa mengakibatkan terjadinya gelombang yang bergeser, atau dia berbeda bentuk, atau dia berbeda titiknya. Yang tadinya harusnya jaraknya sekian untuk satu gelombang, dia bisa lebih pendek atau lebih panjang dari satu gelombang. Oh, dia lebih gini. Jadi gangguan-gangguan oscilasi tadi yang itu menyebabkan bisa terjadi juga ke dalam listrik yang kita gunakan sehari-hari. Kayak listrik yang kadang-kadang kedip gambarnya, atau tiba-tiba dia drop tegangannya, dan segala macamnya. Dan itu banyak yang mengakibatkan, penyebabnya juga makin banyak. Kita memprediksikannya nanti ada banyak penyebab terjadinya gangguan pada rangkaian listrik. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah gelombang ini dulu, gelombang elektromagnetik. Bagaimana gelombang tersebut bisa mempengaruhi device-device atau peralatan yang sudah ada. Jadi kita tahu bahwa gelombang itu adalah dy/dx, ya, 1/v
V kuadrat D kuadrat Y per dt kuadrat atau persamaan terhadap waktu. Jadi gelombang tadi dipengaruhi oleh waktu atau T. T itu nanti akan berhubungan dengan periode. Ada yang tahu kan periode? Jumlah gelombang tadi. Jadi kalau ini ngaco, T-nya ngaco, timing-nya ngaco, maka periodenya ngaco. Ini juga bisa mengakibatkan bergesernya si gelombang tadi. Yang tadinya begini jadi begini. Kenapa harus kita perhitungkan timingnya tadi? Mungkin ada yang pernah kalian main apa namanya? Bikin generator yang diputar. Mungkin yang pernah nyoba mainkan yang tadi saya bilang dia ada magnetnya, lalu di sini ada rotornya, terus kita putar manual. Semakin cepat kita putar, lampunya akan menyala semakin terang. Semakin pelan kita putar, lampunya akan menyala semakin redup. Dan itu mempengaruhi oleh ini, gelombangnya. Kalau kita mau stabil, berarti kita putar juga harus stabil. Putar stabil. Nah, itu ya hubungannya antara waktu dengan energi listrik. Kalau energi listriknya kita putar dengan kecepatan yang, kawatnya kita putar dengan konstan dan tidak ada perubahan. Jadi kalau ada medan listrik kita ada listrik ini di arah Y, makanya ya kalau terjemahkannya aja loopnya berapa medan listrik di pertama, kedua, dan seterusnya nanti titik L1, loop 1, loop 2, dan 3, maka jumlahnya ya terjemahkan aja kali L1. Nah, kalau tadi ada perubahan, ini L1-nya itu kali cos 0. Berarti cos 0 berapa? 1 kan? Ini yang pure-nya, dikali L1. Itu berarti langsung dapat kali L. Lalu ada yang perubahan, L2 kali cos ini dan seterusnya. Ini yang berubah-ubah tadi, kalau kita jumlahkan juga, maka ini akan menjadi EX1 dikali .dy dikurangi dengan EX2.dy. Lalu kalau ada lagi loop yang di dalamnya terdapat medan magnetik di arah si Z. Kalau tadi kan di arah Y. Dan ini akan menghasilkan turunan D per dt BA kali cos 0. Ini turunannya akan semakin besar pengaruhnya tergantung daripada berapa medan yang mempengaruhi daripada listrik yang memotong tadi. Putaran dari loop tadi, kalau dipotong sama si medan dan dia mempengaruhi dan interferensinya itu, dia dipengaruhi oleh besarnya medan magnetnya tadi. Nah, kalau kita turunkan di dalam persamaan Maxwell, yaitu U0E0 D per dt E kali dA, maka baik lagi, kita dapatkan nilai V-nya. 1 per U0 kali E0. Kalau kita masukkan lagi, gitu lagi. Ini mu-nya adalah 1,25 663,6 N per A kuadrat. Lalu E0-nya dia 8,4. Maka kecepatannya itu adalah 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat gelombang-gelombang tadi itu juga semua pasti memiliki kecepatan V-nya meter per sekon. Ada gelombang yang tampak, ada gelombang yang tidak tampak. Itu yang menyebabkan adalah kecepatannya ini tadi. Beberapa gelombang yang tampak itu adalah cahaya ini ya. Panjang gelombangnya kita peroleh berdasarkan dari kecepatan. Kalau misalkan panjang gelombangnya tidak bisa kita lihat, nanti ya, berbeda lagi hasilnya. Nah, mengenai gelombang-gelombang ini bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini pertanyaan dulu.
Pertanyaan? Cukup? Cukup. Kita coba yang tadi saya bilang ke kalian. Ini udah semua ya? Saya buka ini.